Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Dialog BKKBN pada hari ini dengan tema remaja dan kehidupan berkeluarga. Kita ke Dr. Yani Warman dulu nih ya, Dok, bicara soal reproduksi bagi remaja ini penting sebenarnya pemirsa, karena memang terutama buat yang perempuan ya, karena ini memang ada hal-hal yang harus diketahui. Kadang ada si ibu yang mungkin berbicara ini agak tabu begitu. Nah, tapi sebenarnya untuk anak-anak remaja sekarang harus diketahui gitu apa yang harus mereka ketahui saat mereka datang menstruasi misalnya begitu ya, Dok ya. Mungkin dokter bisa sampaikan kepada pemirsa juga sebenarnya kesehatan reproduksi bagi remaja itu yang sangat terpenting itu apa saja. Mungkin tidak hanya perempuan, juga laki-laki yang mereka juga ada masa mereka harus mengeluarkan mimpi basah begitu kan. Itu memang hal-hal yang simple sebenarnya, cuman ini harus diketahui juga, Dok. Silakan, Dok. Terima kasih Mbak Fani. Jadi kesehatan reproduksi didefinisikan adalah suatu keadaan yang sejahtera, ya, baik fisik, mental, dan sosial secara utuh, ya, yang berhubungan dengan peran, fungsi, dan sistem reproduksinya. Selama ini kita berbicara sistem reproduksi biasanya seolah-olah membicarakan tentang wanita saja. Iya, benar. Jadi apalagi kami dokter kandungan seolah-olah tentang wanita saja yang dibicarakan. Tapi kalau berbicara tentang kesehatan reproduksi remaja, ya kita harus bicarakan semua. Karena apa? Suatu keluarga itu dimulai dari remaja untuk mempersiapkan suatu keluarga yang baik. Ya, jangan sampai tadi Pak Arif bilang dari segi negatifnya. Dari segi positifnya sebenarnya remaja ini luar biasa potensinya. Ya, mereka keingintahuannya banyak, energik, ya, mudah bersosialisasi, kemudian keingintahuannya luar biasa. Nah, potensi ini yang kita manfaatkan. Salah satunya tadi saya bilang dengan genre, ya, generasi berencana. Nah, ini yang harus kita manfaatkan potensi yang luar biasa ini untuk membuat suatu keluarga nantinya yang mereka rencanakan, mempersiapkan kapan menikah, kemudian mempersiapkan kapan hamil, mempersiapkan jarak kehamilan, mempersiapkan menunda atau kapan stop untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Ya, oleh karena itu ya pembicaraan tentang kesehatan reproduksi jadi harus antara laki-laki dan perempuan harus sama, ya. Di mana perempuan mungkin perubahan-perubahannya lebih nyata, ya, lebih nyata mulai dari prapubertas, kemudian pubertas dengan ditandai dengan haid, kemudian badannya menjadi besar, pinggang menjadi besar, kemudian tumbuh payudara, kemudian ada bulu pada ketiak, kemudian kalau secara emosi sensitif, ya, keingintahuannya lebih tinggi. Kalau laki-laki tadi ditandai dengan oleh kata mandi basah. Jadi mandi basah itu hal yang normal, ya, pada laki-laki yang pubertas. Kemudian ditambah dengan suara yang besar, kemudian pertumbuhan tinggi badan yang cepat, kemudian adanya kumis, ya, sama secara emosional keingintahuan juga sangat tinggi. Nah, maka di sini peran kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai teman, sebagai karang taruna harus ambil bagian di sini, sehingga apa yang Pak Arif sebutkan tadi, seks bebas, narkoba, pornografi, ya, kenakalan remaja, tawuran, itu sudah hilang, tidak menjadi program mereka, ya. Jadi malah yang baik-baik semua, ya, misalnya olahraga, berkompetisi untuk memenangkan suatu kejuaraan, kemudian berlomba-lomba untuk mencari pengetahuan yang baru, hal-hal yang baru. Malah ini yang kita motivasi. Walaupun sebenarnya itu kelihatannya bukan bagian dari kesehatan reproduksi, tapi sebenarnya itu adalah kesehatan reproduksi juga. Karena dengan mempersiapkan mereka, maka otaknya akan baik, ya, mereka berteman juga dengan baik, kemudian bersosialisasi antara laki-laki dan perempuan juga baik, tidak semata-mata untuk seksual saja, ya. Karena apa? Sekarang ini tadi Pak Arif sudah bilang sudah banyak kejadian, ya, karena Batam ini adalah, saya rasa penduduk yang berusia antara 10 sampai 20 tahun itu lebih banyak,
ya, karena banyak pendatang yang kerja di Batam dan mereka udah siap secara emosional ya, secara materi mereka sudah siap untuk berkeluarga. Jadi inilah yang kita motivasi untuk memanfaatkan kemampuan mereka itu untuk hal yang baik. Baik, tadi kan sudah disampaikan oleh Dr. Yani Warman nih, Pak. Kita ke Pak Zularif nih ya, menanyakan tentang bagaimana sebenarnya untuk menciptakan sarana dan yang positif dan baik bagi perkembangan usia mereka yang mungkin remaja tadi yang disampaikan oleh Dr. Yani Warman, karena ini memang sangat penting kan, karena usia produktif di Kota Batam cukup banyak gitu. Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan begitu Pak? Terima kasih Mbak Fani. Jadi Karang Taruna Kota Batam dalam jangka waktu 3 tahun terakhir, kebetulan kami dilantik menjadi Ketua Karang Taruna pada tanggal 21 Desember 2017. Nah, awal terbentuknya Karang Taruna di kepengurusan kami, pertama yang kami pikirkan adalah bagaimana menciptakan sebuah tempat di mana anak-anak bisa beraktivitas. Alhamdulillah sudah terwujud. Kalau Mbak Fani ke Sekupang, lewat di Sungai Harapan, di situ nanti ada pojok Karang Taruna. Oh, itu salah satu yang kita buat sebagai pertama sekretariat. Itu sekretariat Karang Taruna Kota Batam. Yang kedua, di situ kita membangun taman baca. Alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan kantor atau dinas perpustakaan baik Kota Batam ataupun provinsi. Hari ini kita buka. Jadi kita sudah buka untuk anak-anak remaja yang ada di sana, taman baca. Yang kedua, kita juga sudah punya studio musik. Di lokasi tersebut juga kita punya studio musik. Alatnya lengkap. Ada drumnya, ada gitarnya dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, kita ciptakan taman di situ. Di situ ada taman selfie. Kita buat dari gorong-gorong ya, kita buat dari besi dan ini menjadi tempat anak-anak berkumpul, berkreativitas ya. Nah, kita lengkapi dengan wifi di sana. Ya itu Pak. Setiap berkumpul mereka cari wifi ya anak-anak sekarang. Dan alhamdulillah ini menarik minat bagi para remaja. Anak-anak untuk datang berkumpul di situ, ya berdiskusi, terus membaca di sana, sehingga hal-hal yang negatif tadinya bisa kita arahkan ke yang positif. Selain itu kami dalam pengembangan Karang Taruna ini, di beberapa unit di tingkat RW dan di tingkat kelurahan itu sudah mulai aktif kegiatan-kegiatan olahraganya. Seperti di Tanjung Piayu itu aktif bola voli. Kemarin mereka melaksanakan turnamen untuk remaja. Kemudian di Belian itu ada takraw, ya sepak takraw. Terus di Bengkong kegiatan rutinnya itu ada perkumpulan anak-anak yang selalu mendiskusikan terkait hal-hal yang berkaitan dengan remaja tadi ya. Nah, kerjasama ini tentu tidak bisa hanya dengan 1-2 instansi saja. Kita ingin merangkul semua instansi atau lembaga yang peduli dan memang menjadi bagian dari tugas kita bersama untuk menciptakan generasi muda yang sehat, yang kuat, yang produktif, yang menjauhi hal-hal yang negatif ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa narkoba itu kan sudah masuk ke seluruh instansi ya, termasuk anak SD pun mungkin sudah dicekoki. Kemudian terkait dengan reproduksi remaja, kita lihat bagaimana pergaulan anak remaja yang sudah di luar batas ya, di luar norma. Nah, ini harus kita arahkan ke hal-hal yang positif dengan menciptakan sarana tadi. Kita tidak bisa membiarkan saja mereka mencari tahu ya. Remaja saat ini kan kita kita lihat seperti kecenderungannya ya menggunakan gadget ya, menyendiri di kamar, buka laptop, terus sampai 1, 2, 3, 4 jam di dalam kamar tanpa ada niatnya untuk bersosialisasi dengan rekan-rekannya. Nah, untuk agar mereka mau bersosialisasi itu tentu harus ada wadah. Ya, tidak bisa ujuk-ujuk mereka keluar bersosialisasi. Ada wadah. Wadahnya apa? Wadahnya kesamaan hobi futsal. Ya, dibentuklah futsal. Mungkin Karang Taruna di unit tingkat RW tadi di kelurahan bentuk klub futsal Karang Taruna RW sekian. Nah, mungkin setiap minggu mereka latihan. Nah, di situ mereka nanti akan ketemu dengan rekan-rekan sebaya dia, sejawat dia, dan berbagi informasi dan mengalihkan hal-hal yang negatif tadi.
Nah, itu yang kita harapkan bahwa kerjasama pemerintah, swasta dengan organisasi, terutama kami dengan Karang Taruna untuk bahu-membahu menciptakan generasi yang berencana. Karena berencana itu keren. Baik, nanti di segmen berikutnya juga akan saya tanyakan bagaimana pentingnya menata masa depan dengan baik ya. Nanti ke Dr. Yanuarman juga dan juga Bapak Arief kita akan kembali berbincang. Untuk itu kita akan break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam Dialog BKKBN. Ustaz Jeddah Pariwara kami akan segera kembali. What's up guys? Ya ayah. Bukan manggil kamu kakak. Oh. Sorry guys ya. Sekarang aneh mau unboxing sebuah barang yang istimewa. Ya, biasa. Uang jajan. Sorry guys. Mari kita lanjut. Aduh, minta duit lagi nih. Sana. Oke guys. Ini dia barangnya guys, goks banget. Aduh, apa lagi itu? Aduh, ngapain sih? Maaf guys, kita lanjutin lagi. Sekarang kita nyalain dulu ya. Mana pencetannya sini? Aduh, ada yang ngapain di situ sih? Sana. Rencanakan segalanya sebelum melangkah, hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren guys. Keren. Telat. Itu Berencana itu keren.